Kalau kamu sering naik bus dari daerah Muria seperti Jepara, Pati, atau Rembang menuju Jakarta, pasti tidak asing dengan nama Bejo. Bus dengan fasilitas mewah, pelayanan lengkap, bahkan dikenal sebagai salah satu pelopor Wi-Fi gratis di jalur Muriaan. Tapi siapa sangka, perusahaan otobus ini ternyata berawal dari hanya 3 bus bekas hasil lelang yang dikelola oleh sebuah keluarga pengusaha kayu jati dari Jepara. Bagaimana perjalanan Bejo bisa berkembang menjadi salah satu PO besar di jalur Pantura hingga membuka trayek sampai Bali? Di video ini kita akan membahas sejarah lengkap PO Bejo, dari awal berdiri hingga menjadi salah satu ikon transportasi dari Jepara. PO Bejo merupakan perusahaan otobus yang berada di bawah naungan PT Bongkotan Jati Utama. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 oleh Muhammad Rofi Udin, anak dari pengusaha mebel dan kayu jati bernama Tosin Rosyad. Rofi Udin mendirikan perusahaan ini bersama saudara-saudaranya, yaitu Hanif Mukorobin dan Nur Fazin. Nama Bejo sendiri berasal dari akronim BJU, yang merupakan singkatan dari Bongkotan Jati Utama. Nama tersebut memiliki filosofi bahwa usaha ini berawal dari bisnis keluarga di bidang kayu jati Bongkotan. Namun di kalangan masyarakat Jawa, nama Bejo juga sering dianggap sebagai plesetan dari kata bejo, yang berarti beruntung. Pada masa awal berdirinya, hampir seluruh operasional perusahaan dikelola oleh anggota keluarga besar Rosyad. Muhammad Rofi Udin memimpin perusahaan sebagai pimpinan utama. Ia dibantu oleh kedua adiknya, Hanif Mukorobin dan Nur Fazin. Sementara itu, pengadaan armada bus dikelola oleh Yusuf Helmi. Operasional dan pelayanan armada diatur oleh Aminuddin Aziz, Yusuf Masdar, dan Muhammad Iqbal. Bagian hubungan masyarakat atau Humas dipegang oleh Rifki Muslim, putra bungsu Tosin Rosyad. Dengan sistem kerja berbasis keluarga inilah, Bejo mulai membangun fondasinya sebagai perusahaan otobus. Di masa-masa awal operasinya, Bejo hanya memiliki 3 unit bus. Menariknya, bus-bus tersebut dibeli oleh Rofi Udin dari lelang kendaraan. Pada awalnya, armada tersebut tidak langsung digunakan untuk trayek antar kota. Bus-bus ini lebih banyak digunakan untuk layanan sewa atau pariwisata. Namun seiring waktu, perusahaan mulai melihat peluang besar di sektor transportasi antar kota. Pada tahun 2007, Bejo akhirnya mulai terjun ke bisnis bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Trayek pertama yang dibuka adalah Jepara, Jakarta, dengan tujuan akhir terminal Pulau Gadung. Rute ini menjadi jalur penting karena menghubungkan wilayah Muria Raya dengan ibu kota. Seiring meningkatnya permintaan penumpang, Bejo mulai memperluas jaringan trayeknya. Dalam beberapa tahun berikutnya, Bejo terus berkembang. Perusahaan ini berhasil membuka berbagai trayek menuju kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, hingga ke Pelabuhan Merak. Tidak hanya itu, Bejo juga membuka trayek menuju Bali menggunakan armada terbaru berbasis sasis Hino RN285 dengan bodi Scorpion X dari karoseri Tentrem Malang. Selain itu, Bejo juga menghadirkan layanan antar jemput menuju Yogyakarta yang cukup diminati penumpang. Salah satu hal menarik dari Bejo adalah mereka tidak terpaku pada satu jenis sasis atau karoseri saja. Beberapa merek sasis yang digunakan Bejo antara lain Scania, Mercedes-Benz, Hino, Volvo. Sementara untuk bodi bus, Bejo menggunakan berbagai karoseri terkenal di Indonesia seperti Laksana, Adiputro, dan Tentrem. Keberagaman ini membuat armada Bejo memiliki tampilan yang bervariasi namun tetap modern. Bejo dikenal sebagai salah satu PO yang berani menghadirkan fasilitas lengkap dan mewah bagi penumpangnya. Beberapa fasilitas yang sering ditemukan di bus Bejo antara lain mesin pembuat kopi, sekat antar penumpang, reclining seat, USB charger, LCD TV, legress atau sandaran kaki, snack gratis, servis makan, dan teh gratis. Bahkan Bejo juga dikenal sebagai salah satu pelopor free Wi-Fi di jalur Muriaan. Untuk kelas tertingginya, yaitu kelas Royal Platinum Class, penumpang mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dengan berbagai fasilitas premium.
Hingga sekarang, Bejo memiliki beberapa titik keberangkatan utama di wilayah Jawa Tengah, terutama di daerah Muria Raya. Di antaranya, Blora, Jepara, Pati, Purwodadi, dan Rembang. Dari kota-kota tersebut, bus Bejo melayani perjalanan menuju Jakarta, Cilegon, Pelabuhan Merak, Bandung, Bogor. Pada tanggal 22 Juni 2021, pendiri Bejo, Muhammad Rofi Udin, meninggal dunia. Setelah kepergian beliau, kepemimpinan perusahaan kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur operasional. Iqbal dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan politik. Ia bahkan sempat mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Jepara dalam Pilkada 2024. Menariknya, Bejo juga memiliki komunitas penggemar yang sangat besar. Komunitas tersebut bernama Black Bus Community. Komunitas ini aktif di Facebook dan hingga tahun 2023 telah memiliki sekitar 136.000 anggota. Keberadaan komunitas ini bukan hanya sebagai tempat berkumpulnya para penggemar bus, tetapi juga menjadi wadah bagi penumpang untuk memberikan kritik, saran, dan aspirasi terhadap layanan Bejo. Dari hanya 3 bus hasil lelang hingga menjadi salah satu operator bus yang cukup dikenal di jalur Muria Raya, perjalanan Bejo menunjukkan bagaimana sebuah usaha keluarga bisa berkembang menjadi perusahaan transportasi besar. Dengan pelayanan yang dikenal ramah, fasilitas yang lengkap, dan jaringan trayek yang luas, Bejo berhasil membangun identitasnya sendiri di dunia transportasi darat Indonesia. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa sebuah perusahaan besar tidak selalu dimulai dari modal besar. Kadang semuanya dimulai dari mimpi, kerja keras, dan keberanian mengambil peluang. Dari 3 bus hasil lelang, kini Bejo menjadi salah satu nama yang cukup diperhitungkan di jalur Pantura dan Muria Raya. Kalau menurut kalian, apa hal paling menarik dari PO Bejo? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya tentang dunia perbusan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.